Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1067 kemarin tentunya banyak sekali memberikan kejutan dan informasi yang sangat penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Bukan hanya itu saja, pertemuan Luffy dan Dr. Vegapunk tentunya akan membawa sebuah kejutan. Karena seperti yang kita tahu, Dr. Vegapunk justru meminta kepada Luffy untuk membawanya pergi dari Pulau Egghead. Jelas kemungkinan besar ini berhubungan dengan misi yang dilakukan oleh agensi P-Zero untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Di sisi lain, seperti yang diperlihatkan di chapter 1067, bahwa Dr. Vegapunk akan memberikan sebuah hadiah bagi Luffy karena dia telah datang ke Pulau Egghead. Belum diketahui pasti sih apa hadiah yang akan diberikan oleh Dr. Vegapunk, namun yang jelas ini berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh salah satu editor One Piece pada majalah Shonen Jump yang berisikan komentar atau pesan yang menyebutkan siapa sosok misterius yang muncul di hadapan Luffy dan teman-temannya. Yap, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece, sekaligus menjadi sebuah pertanyaan untuk lanjutan cerita One Piece chapter 1068. Lalu kejutan dan keseruan apalagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter 1068 nantinya? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, komentar dari salah satu editor One Piece ini seolah memberikan petunjuk bahwa akan ada karakter lain atau karakter baru yang akan terlibat dalam alur cerita di Pulau Egghead. Karakter ini bisa jadi memberikan peran yang sangat signifikan terhadap alur cerita One Piece ke depannya. Apalagi seperti yang pernah disampaikan oleh Oda Sensei ketika hiatus pada bulan lalu, setelah arc Wano selesai, maka cerita One Piece akan memasuki final saga atau cerita terakhir dalam cerita One Piece. Nah, jadi rasanya wajar jika ini akan menjadi hype untuk menuju akhir cerita One Piece. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah siapa sosok misterius tersebut? Apa tujuannya datang ke Pulau Egghead? Well, tentunya ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi sebuah petunjuk untuk menjawab hal ini. Pertama, karakter yang paling santer diprediksikan para fan One Piece muncul di Pulau Egghead adalah Bartolomeo Kuma. Yap, seperti yang kita lihat di akhir cerita One Piece chapter 1067 kemarin, Bartolomeo Kuma tampak berlari tanpa aba-aba. Saat Lindbergh memperbaiki tubuhnya, Kuma tidak peduli dengan kondisi kerusakan yang ada pada tubuhnya. Dia langsung berlari tanpa sebab saat Saka memerintahkan semua satelit Vegapunk untuk bersiap menghadapi pertempuran. Nah, tidak menutup kemungkinan jika Kuma merespon panggilan dari Saka tersebut berkat Pangrikot yang menyiarkan transmisi perintah tersebut secara langsung ke seluruh kloningannya, yang mana Kuma juga kemungkinan adalah salah satunya. Namun yang menjadi masalahnya, apakah timeline ini bersamaan saat Saka memerintah semua kloningan bersiap untuk bertempur atau justru sebelumnya? Itu sebabnya bisa jadi jika peristiwa Kuma tersebut sudah terjadi cukup lama. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan jika Revolutionary Army akan diperlihatkan kembali, mereka mungkin akan mengikuti kemana Kuma akan pergi, yang pada akhirnya akan membawa mereka ke Pulau Egghead. Lalu kemungkinan kedua adalah jika karakter ini adalah karakter baru, maka artinya karakter ini bisa menjadi jembatan bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk menuju arc berikutnya. Nah, banyak yang meyakini jika Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami akan membawa Dr. Vegapunk menuju ke Pulau Elbaf, ya, pulau di mana ras raksasa tinggal. Selain itu, menariknya, seperti yang dijelaskan oleh Vegapunk Saka pada manga One Piece chapter 1066, Jaguar di Saul ternyata masih hidup dan dia berhasil menyelamatkan buku-buku milik para sejarawan Ohara dan membawanya ke Pulau Elbaf. Dan secara tidak langsung, hal ini pun bisa menjadi sebuah petunjuk tentang seseorang yang keberadaannya saat ini sedang dicari oleh kelompok bajak laut Kid. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa Jaguar di Saul memiliki bekas luka bakar di tubuhnya. Bahkan di chapter 1066, Jaguar di Saul diperlihatkan dipenuhi dengan perban. Yap, hal ini tentunya karena insiden booster call yang terjadi di Pulau Ohara. Dan masih di chapter yang sama, ada sebuah momen di mana secara diam-diam Dr. Vegapunk pergi ke Pulau Elbaf untuk membaca isi buku-buku yang berhasil diselamatkan setelah insiden Ohara. Dia bahkan mengaku mengingat semua isi buku-buku tersebut
Dan hasilnya seperti yang bisa kita lihat, bagaimana Dr. Vegapunk mampu menciptakan sebagian kecil dari teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Selain itu, satu hal yang perlu kita ingat, Dr. Vegapunk juga pernah mengatakan di momen ini juga dia bertemu dengan Jaguar di Seoul. Tetapi Dr. Vegapunk beralasan jika saat ini Jaguar di Seoul sedang bersembunyi di suatu tempat yang memang masih dirahasiakan. Namun rasanya bukan sebuah keputusan yang bijak jika Jaguar di Seoul harus berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, karena menurut Mimin ini akan membuat keberadaannya justru cepat terungkap. Jadi Mimin rasa Pulau Elbaf adalah pulau yang dirasa aman karena pemerintah dunia sendiri mungkin tidak akan pernah berpikir jika Jaguar di Seoul berada di sana. Namun di sisi lain, cepat atau lambat konflik yang akan segera terjadi di Pulau Egghead akan merembet ke Pulau Elbaf, yang mana hal ini akan membuat keberadaan Jaguar di Seoul akan terungkap. Mengetahui bahwa sosok yang pernah berada di sebuah peristiwa penting dan mengerikan ternyata masih hidup, tentunya Im Sama tidak akan tinggal diam begitu saja. Jelas Im Sama dan pihak pemerintah dunia yang rahasia besarnya tidak ingin terungkap ke seluruh penjuru dunia One Piece. Inilah yang kemudian menjadi salah satu motivasi lain bagi Im Sama untuk menghancurkan Pulau Elbaf. Nah, apabila kita berkaca dengan kejadian yang terjadi kepada Sabo, setelah mengetahui bahwa di Mary Geoise terdapat sebuah singgasana kosong yang menjadi tempat bagi Im Sama, sang penguasa dunia itu pun langsung bertindak, dan setelah mengetahui posisi Sabo berada di kerajaan Lulusia, maka tanpa ampun, Im Sama pun kemudian langsung menghancurkan pulau tersebut. Tujuannya apa? Sudah sangat jelas, Im Sama tidak ingin ada orang lain yang mengetahui keberadaannya ataupun identitas yang sebenarnya dari pihak pemerintah dunia. Selain itu, satu hal lainnya kenapa kemudian Pulau Elbaf akan dihancurkan oleh Im Sama adalah untuk memberikan dampak yang cukup signifikan dalam cerita One Piece. Nah, hal ini tentunya akan mengungkap senjata apa yang sebenarnya digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Apakah mungkin senjata ini adalah salah satu senjata kuno yang belum terungkap, yaitu Uranus? Atau justru ini adalah salah satu senjata yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk? Yap, dari beberapa poin-poin penting yang ada di chapter sebelumnya, sepertinya sudah cukup jelas jika arc setelah Egghead adalah arc Elbaf. Dan apabila kita analisa lagi, rasanya memang sangat masuk akal jika arc Elbaf akan menjadi pembuka untuk konflik yang jauh lebih besar. Apalagi seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, bahwa Dr. Vegapunk meminta kepada Luffy untuk membawanya pergi dari Pulau Egghead, semakin menguatkan bahwa tujuan Luffy selanjutnya adalah Pulau Elbaf. Lalu apakah ini juga bisa menjadi sebuah petunjuk jika armada besar kelompok bajak laut topi jerami akan segera berkumpul di Pulau Elbaf, dan bagaimana kelanjutan permasalahan Bartolomeo dengan kelompok bajak laut rambut merah? Well, tentunya ini akan sangat menarik untuk kita nantikan bersama ya bosku. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1068. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.